Baik, perkenalkan, itu NIM saya 014323 Baik, di sini saya akan mengenai cara pembuatan Google Form. Ini saya menggunakan Bandi untuk rekam dan untuk baik. Jadi di sini saya sudah buka Google Form. Nah, pada tampilan kali ini ada kita dapat melihat bahwa di sini ada untuk judul, deskripsi, pertanyaan, dan juga opsi dari saya dan teman-teman saya sudah menyetujui bahwa pada tes kali ini kita akan menggunakan jenis pertanyaan multiple choice. Baik. Jadi pertama-tama kita dapat mengedit bagian di bagian sini saya akan tulis ini adalah baik. Lalu berikutnya adalah untuk di deskripsi, tapi ini saya akan skip. Lalu untuk pertanyaan ini kita dapat menginput jenis pertanyaan untuk kuesioner sesuai dengan list pertanyaan. Lalu ada untuk pengisian opsi. Nah, untuk kali ini karena jenis pertanyaannya adalah voice, saya akan memberi bagaimana untuk mengisi opsi. Dan saya dan kelompok saya sudah mengikuti bahwa kita akan menggunakan 3 opsi. Jadi sebagai contoh, ini saya untuk opsi pertanyaan adalah dalam bentuk warna itu merah. Lalu untuk menambah pertanyaan, untuk menambahkan opsi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan klik di bagian add other. Nah, ini sudah tertera ada satu untuk dapat mengisi. Kedua, itu saya akan tulis. Lalu yang berikutnya saya tekan lagi. Nah, ini adalah opsi 3. Itu saya akan tulis. Nah, lalu jika sudah selesai, maka saya akan pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat agar bisa ada pertanyaan berikutnya. Ada 2 cara. Kita bisa menduplikasi. Saya akan klik, akan keluar hal yang sama, atau dapat klik di icon tambah add question gitu. Kalau apabila kita klik duplicate, kita akan menduplikasi yang dari pertanyaan sebelumnya dengan opsi. Dan apabila kita menekan add question, maka kembali ke menu default itu question dan harus dan add. Baik, di sini saya akan skip dulu
untuk saya mengisi description-nya dan list question dan jawaban nanti kelompok kami akan gunakan dalam. Baik. Di sini saya sudah menambahkan judul, description, dan list-list pertanyaan dan jawaban pada Nah, berikut ini adalah tampilnya dari judul, deskripsi, dan list-list. Kelompok kami mau melakukan 10 pertanyaan dengan masing-masing ada 3 pilihan. Jadi ini adalah oke. Lalu apabila diperhatikan baik-baik di bagian kanan bawah dari ada tulisan required. Jadi apabila kita menyalakan required ini, maka semua pertanyaan ada di sini bersifat wajib diisi. Jadi di saat para responden ingin mengisi kuesioner ini, mereka wajib mengisi semua 10 pertanyaan ini, lalu kita disubmit. Dan apabila ada salah satu dari pertanyaan ini yang tidak dijawab, maka kuesioner itu tidak dapat disubmit. Ini dapat dilihat saya sudah menyalakan semuanya. Oke. Nah, apabila kita telah menyalakan tanda required ini, maka di setiap pertanyaan ada bentuk tangkil kamera. Itu yang menandakan bahwa pertanyaan itu bersifat wajib. Nah, lalu apabila semua itu sudah selesai, kita dapat lihat di pojok kanan atas itu ada seperti bentuk palette untuk warna. Nah, apabila kita klik, ini untuk mengganti theme atau tema dari kuesioner tersebut. Kita dapat mengganti font style dan kita juga dapat mengganti font size dari header hingga pertanyaan dan juga teks. Nah, selain itu juga kita juga dapat menambahkan header dalam kuesioner tersebut yang akan muncul di atas judul dari kuesioner ini. Dan selain itu, kita juga dapat mengganti warna daripada kuesioner. Jadi saya akan coba di warna merah. Nah, dapat dilihat berubah warna. Keren. Hijau. Saya berganti warna. Selain itu juga, kita juga dapat mengganti background yang ada dalam kuesioner tersebut. Sebagai contoh. Nah, dapat dilihat kan, ada perubahan dari warna tersebut. Ini putih, dan ini yang agak gelap, jauh gelap. Baik, saya akan mencoba untuk menambahkan header dan juga mengganti warna kuesioner dan juga background. Baik, jadi ini adalah tampilnya setelah saya menambahkan header yang ada di atas judul, dan juga saya telah mengganti warna dari Google Translate dari kuesioner dan juga backgroundnya. Nah, setelah semuanya sudah diganti seperti ini, kita dapat melihat di
kolom bagian atas tengah itu ada tulisan question, responses, dan setting. Nah, di sini kita akan klik di responses. Nah, dalam tab kali ini di sini adalah di saat para responden telah mengisi dan mensubmit kuesioner itu, maka hasil-hasil dari semua responden itu dapat kita lihat di sini. Dan selain itu juga, kita juga dapat memindahkan file yang sudah mereka isi ke dalam bentuk Google Sheet dengan menekan link to sheet. Nah, setelah itu, apabila kita pindah ke setting, ini dapat mengubah settingan dari kuesioner tersebut, mau itu dalam bentuk quiz, lalu bisa dapat melihat settingan untuk responses, presentation, dan juga settingan default. Baik, itu oh iya betul. Dan terakhir, di saat semuanya sudah selesai, kita dapat melihat preview dari kuesioner yang sudah kita isi dengan mengeklik preview. Lalu akan muncul dalam bentuk tab yang sudah jadi, dan ini yang akan dilihat oleh para responden saat mereka mengisi. Saat mereka sudah mengisinya, mereka dapat submit kuesioner. Lalu bisa setelah semua udah selesai, maka kita dapat mengklik send yang ada di pojok kanan atas. Nah, dengan ini kita dapat membagikan kuesioner ini kepada setiap orang yang akan mengisi kuesioner ini. Nah, saya dan teman-teman saya dalam kelompok saya, kita setuju untuk membagikan link kuesioner ini dalam bentuk link, dan kita menekan tombol link ini, akan muncul link kuesioner untuk pengisian kuesioner. Nah, kita dapat lihat ini ada link, ini adalah linknya. Kita dapat mengcopy paste link panjang ini, atau kita dapat membuatnya lebih pendek dengan klik shorten URL. Jadi kita tinggal copy, lalu men-share ini ke segala macam platform yang kita akan untuk membagikan link kuesioner ini. Baik, ini saja untuk penjelasan pembuatan Google Form untuk kuesioner. Terima kasih, semoga dapat membantu.